Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya teman-teman sehobi yang ada di Indonesia Diecast Expo 2023. Kali ini kami dari A2DIC sesi kedua menampilkan profesi seorang pramugari dan pramugara. Jadi di dunia penerbangan itu, aktivitas-aktivitas penerbangan, tadi pagi kita sudah membahas tentang pilot, kemudian banyak sekali, tapi kita hanya pilih pilot, pramugara, dan nanti penyelenggara sekolah penerbangan. Nggak lama-lama, kita mulai aja. Di samping saya ini adalah narasumber dari pramugari Super Airjet dan pramugara Super Airjet. Kita langsung aja, kita tanyakan masing-masing kenapa mau jadi pramugari dari awal. Tapi sebelumnya kita tanyakan lagi nama dan nomor teleponnya ya. Aduh, salah. Mau nggak, silakan dari Mbak Tia. Baik, terima kasih Bapak. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Sore, perkenalkan sebelumnya nama saya Tia Haura Ataya. Saya biasa dipanggil Tia. Saya seorang pramugari di Super Airjet. Terima kasih. Udah berapa lama Mbak Tia jadi pramugari? Saya dari tahun 2018 jadi pramugari. 2018. Iya. Oke, Mas Helmi, silakan Mas. Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Helmi Wicaksono, biasa dipanggil Helmi. Saya merupakan salah satu flight attendant di Super Airjet. Untuk bekerja sebagai flight attendant ini kurang lebih sudah sekitar 5 tahunan, dari 2018 juga. Siap, silakan. Terima kasih. Mbak Maya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maya Resti, biasa dipanggil Maya. Saya seorang pramugari atau flight attendant di Super Airjet. Saya mulai bekerja tahun 2016 sebagai pramugari. Terima kasih. Silakan Mbak. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Safira Hanifah, biasa dipanggil Hani. Saya seorang pramugari di Super Airjet dan baru menjadi pramugari selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, Terima nih kasih. Mbak Hanifah yang paling baru jadi Betul. pramugari. Sekarang kita coba nanya ke beliau-beliau ini, sebetulnya pengen jadi pramugari apa enggak sih gitu ya dari awal? Pengen nanya dulu Mbak Tia. Mbak Tia awalnya bisa jadi pramugari itu gimana? Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya tuh nggak mau jadi pramugari, Pak. Kenapa? Karena emang bukan cita-cita saya gitu. Saya tuh awalnya pingin jadi lawyer malahan. Wow, lawyer. Gitu, jadi lawyer. Oke. Tapi Terus habis itu karena saya ada masalah keluarga dan emang saya nggak bisa kuliah, melanjutkan untuk kuliah, akhirnya saya mendaftar menjadi pramugari di preview saya sebelumnya gitu. Oh, Dan yang- alhamdulillahnya yang saya, mendorong jadi pramugari itu apa? karena bisa traveling Pak. Oh, Iya. oke. Jalan-jalan gitu ya, Aha. ke destinasi mana aja gitu. Nah, sekarang akhirnya setelah dari 2018 jadi pramugari ini, apakah memang menghayati atau memang gimana? Atau memang bangun masih susah? Wah, mau kerja lagi nih hari Senin, mau terbang lagi jam 2 lagi gitu. Terus gimana? Alhamdulillahnya enggak sih, saya jadi pramugari udah mendarah daging ya, jadi cinta banget sama kerjaan saya Oke, gitu. alhamdulillah. Jadi setiap Ya. kerja tuh bawaannya happy gitu Masya Allah, ya. oke, Ketemu oke. banyak penumpang, ketemu banyak orang, dapat pengalaman baru tiap harinya gitu. Hmm. Jadi suatu yang buat saya senang tuh ya kerja gitu. Kerja, Oke. kerja gitu. Kerja. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Mas Helmi, gimana Ya. Mas? Kalau aku pribadi juga sama kayak Mbak Tia. Jadi awalnya justru nggak tertarik untuk menjadi seorang flight attendant atau pramugara ya. Aha. Justru pengennya jadi pilot. Oke, Justru pilot. pengennya jadi pilot, terus Ah. cuma kayaknya waktu itu sempat kuliah, terus habis itu kerjanya juga sebenarnya nggak relate sama penerbangan sama sekali. Kemudian akhirnya, jadi ceritanya tuh sempat ngekos di daerah yang mayoritas tuh penghuni kosnya tuh pilot sama pramugari. Jadi akhirnya mulai dipancing-pancing lah buat ikutan rekrutmen, kemudian setelah ikut rekrutmen ternyata rezeki. Gitu. Oh, Jadi oke. akhirnya ikutan dan alhamdulillah rezeki langsung bisa masuk waktu itu. Jadi sampai sekarang juga sama kayak Mbak Tia ya, bener-bener ngerasa
kita tuh kayak kerja tapi nggak kerja gitu. Karena sesuai passion banget. Oke, Gitu. ya. Kalau kerja sesuai passion tuh bagus benar gitu ya. Merasa aman, merasa tenang, merasa gampang mau mau Betul. bekerja ya. Ide pun gampang keluar sebetulnya ya dengan Betul itu. banget. Oke, makasih Mas Helmi. Mbak Maya, Baik, terima kasih Pak. Sama kayak Mbak Tia, sama Mas Helmi, saya sebelumnya sebenarnya nggak pengen jadi pramugari, pengennya jadi model. Cuman karena model. ya, Jadi model nih, terus. cuman karena memang dorongan orang tua sama ibu saya disuruh jadi pramugari karena memang dengan lulusan SMA atau SMK bisa langsung kerja ya cuman kayak yang lumayan pramugari gitu. Kerjaannya bisa traveling, bisa jalan-jalan sambil kerja gitu. Oh gitu. Jadi langsung dari kampung ya udah datang ke sini ikutan daftar jadi pramugari. Dari 2016 sampai sekarang akhirnya jadi pramugari karena memang udah suka dan cinta sama kerjaannya juga sama. Oke. Jadi udah mendarah daging. Oke, makasih Terima Mbak Maya. kasih. Mbak Hanafi, gimana? Ya Pak, kalau buat aku sendiri sama kayak Mbak dan Mas sebelumnya. Kalau pramugari itu bukan cita-cita yang utama. Cita-cita utama aku tuh tadinya dokter. Kemudian terlintas ingin jadi pramugari, cuman belum dapat restu dari Jadi Iya, saya pernah duty di rating Gitu di tersebut. sana, Iya oke. betul. Terima Mbak kasih. Mas Helmi, Kalau aku sendiri di Super Airjet pastinya menggunakan pesawat Airbus A320 ya. 320. Kemudian sebelumnya juga sama kayak Mbak Tia punya Boeing 737, 800, 900 IR. Oke. Kemudian sempat sekolah Airbus A330, cuma kebetulan saat itu lagi pandemi. Oh iya, pandemi Jadi memang kita susah semua tuh. udah selesai tapi harus dihentikan. Jadi nggak rilis nih si Airbus A330-nya. Gitu. Mbak Maya gimana? Kalau saya hanya punya 2 rating karena di previous saya pakainya Boeing 737-800 sama 900 IR. Terus ketambahan rating di Super Airjet Airbus 320. Terima kasih. Mbak Hanaf, kalau aku baru langsung. ya A320. baru di Super Airjet jadi first ratingnya A320. Oke. Mbak-mbak dan Mas, itu yang paling tidak menyenangkan melayani penumpang itu apa sih? Yang paling nggak enakin lah, Mbak Tia. Sebenarnya enak ngelayanin penumpang, karena kan emang kita kerja di bidang jasa ya Pak ya. Cuman kan karakter orang itu beda-beda, jadi ya itu resiko kita sih sebenarnya karena karakter orang berbeda-beda. Ya jadi kita ngelayaninnya pun juga harus tetap dengan senyuman gitu. Oh, Ya mungkin bapaknya atau ibunya kalau misalnya dimintain boarding pass atau gimana marah ya Iya. mungkin beliau kesel atau gimana gitu, ada masalah sebelumnya gitu. Padahal cuma ditanyain aja ya. Iya, takutnya kan salah pesawat ya Iya. gitu. Ya memang Jadi- kan sekarang kalau masuk pasti ditanyain, ditunjukin mana. Memang sering ada yang terjadi masih salah masuk pesawat. Banyak, hampir kadang gitu. Apalagi kadang kan satu boardingan, satu gate itu untuk 2 boardingan ya. Jadi Oh. harusnya Naik bus atau naik ke bis, ada yang Garbarata? bis, ada yang naik Garbarata kayak gitu. Jadi harus dicek boarding passnya seperti itu. Oke. Mas Helmi, gimana Mas Helmi? Kalau menurut pengalaman aku sih, menurut aku ya selama aku kerja dari 2018 itu penumpang 80% penumpang pesawat itu sebenarnya nice semua sih. Karena mereka itu udah mempersiapkan penerbangan mereka dari jauh-jauh hari. Jadi begitu masuk pesawat mereka nice, kita sapa, mereka nyapa balik juga gitu ya. Tapi kita juga mengenal istilah yang namanya unruly passengers. Jadi unruly itu adalah Unruly penumpang yang passengers. tidak patuh, tidak taat aturan di dalam pesawat. Jadi misalnya begitu masuk dia dari kita minta boarding pass dia telepon-teleponan, menggunakan teleponnya padahal di saat yang sama kita sedang melakukan pengisian bahan bakar. Gitu. Jadi itu sering banget terjadi, hampir di setiap flight saya selalu ada kayak gitu. Jadi penumpang masuk udah telepon-teleponan terus kita minta untuk dimatikan sementara, teleponnya nggak mau kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Iya, iya. Mbak Maya, paling nggak menyenangkan apa penumpang tuh? Apa ya Pak ya? Oh, semua Sebenarnya sama. menyenangkan. Jadi kayak waktu awal cek boarding pass kayak gitu kadang beberapa penumpang mungkin karena mereka capek juga kali ya.
nggak nyalahin juga. Cuman memang pengecekan terakhir itu harusnya di pesawat. Jadi waktu masuk pesawat memang harus menunjukkan boarding pass. Sama satu lagi tuh mungkin bagasi ya Pak. Jadi Oh, iya. pada saat kita boarding, kita memang tugas pramugari itu adalah melayani dan membantu penumpang. Cuman kadang ada beberapa penumpang ya mungkin dia punya masalah sebelumnya, sebelum dia masuk pesawat dia ada masalah. Jadi tiba-tiba bagasinya langsung dikasih ke kita gitu. Mbak tolong angkatin Nanti. gitu. Padahal Kalau mintanya bapak-bapak. sopan enak ya. Iya kalau mintanya sopan nggak apa-apa. Iya Bapak kita angkat berdua nggak apa-apa. Biar sama-sama enteng nih angkat berdua. Cuman kalau yang tiba-tiba kayak langsung dikasih gitu sih Pak. Tapi masih aman sih. Boarding Oke. pass saja sih, Boarding sama kayak pass Mbak aja. Tia. Oh, Iya. oke. Gimana Mbak? Kalau aku mungkin pengalaman aku belum sebanyak Mbak dan Masnya, jadi kurang lebih yang ditemuin juga selama aku bertugas seperti itu mengenai cek boarding pass, Oke. bagasi, kadang juga ada yang kurang bisa diajak kerjasama untuk mematikan telepon genggam, Iya, seperti iya. itu. Kan ini suka ada penumpang yang pesawatnya masih jalan udah pada berdiri tuh. Udah pada berdiri. Nah, sebetulnya di penerbangan tidak diperbolehkan selama masih fasten seat belt masih menyala, itu tidak boleh. Dan kemudian yang kedua, seperti Mas Helmi bilang, bahwa pada saat pengisian bahan bakar itu memang tidak diperbolehkan handphone aktif. Begitu juga seat belt. Seat belt kita nggak boleh pasang dulu kan ya. Jadi masih dilepas lah seat beltnya. Begitu pengisian bahan bakar selesai, baru saatnya kita fasten seat belt ya. Betul. Oke. Nah sekarang agak sedikit ini nih. Sebetulnya setelah sekian lama jadi pramugari ini, akhirnya kriteria yang harus jadi pramugari itu seperti apa? Misalnya tinggi itu ada ini nggak? Ada minimum tinggi badan nggak? Ada minimum tinggi badan ya? Ada minimum tinggi badannya untuk pramugara dan pramugari itu beda. Oh. Kalau pramugara itu 160 minimalnya. Kayak 160 Kalau untuk minimalnya. pramugari maaf sekarang udah dirubah 172 ternyata untuk pramugara. Pramugara 172 cm. Kalau untuk pramugari 158. 160. Minimal 160. Oke, 160. Untuk berat, apakah diharuskan? Apa udah ngatur sendiri aja nih? Berat badan. Kalau berat badan sih proporsional sesuai dengan body mass Badan. index sih. Oh, Jadi gitu misalnya ya. tingginya berapa, kalau untuk laki-laki itu dikurangin 110. 100. Oh, oke. Gitu. Ya. Ya, memang ini menarik nih. Jadi teman-teman pramugari pramugara di samping harus menjaga kesehatan, tapi juga berat badan juga harus dijaga, terutama mbak-mbak nih. Karena kan susah pastinya buat perempuan. Kalau buat laki-laki gampang ya Mbak ya. Tapi kalau buat perempuan memang susah. Nah ini di setiap harinya itu paling lama terbang berapa jam? Matia? Kalau aturannya sih sebenarnya paling lama kerja itu 14 jam. 14 jam. Cuman kadang kita bisa 12 jam. Oh, paling kayak lama gitu. iya. Pernah nggak sih pas pada saat standby atau udah selesai terus menggantikan yang lain gitu? Namanya reserve. Reserve. Ya, pernah sih waktu itu, jadi emang schedule-nya untuk standby di bandara. Jadi kalau misalnya ada pramugari yang telat atau ada yang sakit, kita yang itu langsung gantiin memang harus gitu. siap ya? Iya, emang Walaupun harus siap. habis terbang dari mana dan sudah 11 jam atau 12 jam? Belum pernah sih kalau saya. Oh, Iya. oke. Nah sekarang mengenai pakaian nih. Nyaman nggak pakai pakaian seperti ini dibanding kalau kita lihat pramugari atau pramugara yang lain, contohnya yang punya negara gitu ya, kebaya dan segala macam tuh. Nah kalau yang begini nyaman nggak? Lebih nyaman ya? Iya, Lebih nyaman ya? Nyaman Lebih banget. nyaman, oke. Lebih leluasa bergerak ya. Sekarang itu kan kalau kita naik pesawat, bagasi dibatasi. Makanya beratnya mencukupi, tapi bawaan kalau untuk katakanlah Super Airjet
yang penumpangnya penuh gitu ya. Eh, karena tidak ada in-flight service gitu ya, meal service. Berarti apa benar sibuknya pada saat eh, boarding sama disembark aja? Dan during itu, setelah itu pada ngapain kalau tidak ada in-flight service? Oke, Mas Helmi dulu ya. Mas Helmi gimana? Mas Helmi ngapain? Kalau nggak ada in-flight ini ya, service ya. Iya. Sebenarnya sih masih ada tugas lain juga. Sebenarnya akan banyak hal sih yang bisa kita kerjain kalau kita mau ngerjain gitu. Jadi kita itu ada equipment di pesawat yang kita juga harus continue cek gitu. Jadi misalnya ada pada saat persiapan kita sebelum terbang itu kan waktunya sangat terbatas. Kita boarding dan melakukan persiapan semuanya itu hanya 40 sampai 45 menit aja. Nah, kita masih bisa melakukan pengecekan lain-lainnya di atas juga. Misalnya kita juga mengisi emergency equipment checklist yang bisa kita isi pada saat kita in flight gitu. Kemudian ada equipment lain seperti ada facial tissue roll dan lain sebagainya yang kita bisa persiapkan untuk landing berikutnya. Gitu. Jadi meskipun nggak ada service yang relate sama penumpang, tapi masih ada tugas-tugas lain yang masih bisa kita lakukan. Gitu. Oke. Mbak Maya, gimana Mbak? Mbak sendiri boleh tidur nggak sih kalau di in-flight yang tidak ada in-flight service meal itu boleh tidur nggak kita? Sebenarnya gini Pak, jadi kalau seumpama penerbangannya kayak cuman bentar, kita kan nggak mungkin ada waktu untuk tidur. Boleh tidur itu pada saat penerbangan memang lebih dari 2 jam atau 3 jam. Ke Manado gitu ya? Iya, ibaratnya ke Manado. Tapi kita tidurnya gantian. Jadi kan kita minimum cabin. 4 flight attendant aja dalam satu pesawat. Jadi nanti kalau memang ada yang mau istirahat, ada satu. Jadi satu mau istirahat, nanti gantian. Semua istirahatnya 10 menit. Jadi harus ada yang standby tetap. Jadi memang ganti-gantian cara istirahatnya kayak gitu kalau untuk di pesawat. Gitu Pak. Kalau buat Mbak Hanifah, nggak boleh tidur karena dia junior. Ya junior beresin lavatory aja. Mbak gimana Mbak? Iya betul. Ada perlakuan ini nggak buat junior gitu? Jadi selain disembark sama boarding, kita juga ada tugas lain. Kalau in flight kita cek cabin. Cek cabin itu kita cek keadaan penumpang, apakah penumpang butuh sesuatu, ataukah kedinginan, atau membutuhkan hal lain, kita bisa bantu. Kemudian merapihkan barang-barang lain gitu. Kan ada penumpang yang hobi ngumpulin safety card. Buat di kita itu di A2DIC itu ada hobi ngumpulin safety card termasuk saya. Kalau minta itu boleh nggak sih? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Soalnya itu equipment pesawat. Waduh, Iya. Padahal kita Ya, kepingin ketahuan banget deh. ngambil. Ketahuan deh suka ngambil ya Pak. Pantesan suka hilang ya Mbak Tia ya. Pantesan suka hilang gitu di Iya, pesawat nih, ternyata Super salah Airjet satu pelakunya Ternyata di sini. pelakunya Bapak Pas gitu ya. duduknya di sini ngambilnya yang ini. Itu kalau ketahuan jadi ini loh, unruly passengers loh. Soalnya yang begitu-begitu buat kita, buat yang hobi pesawat tuh salah satu safety card itu penting karena merasa ngumpulin sesuatu yang pernah dinaikin. Karena kalau minta udah pasti nggak dikasih kan. Makanya yang bisa dilakukan satu-satunya ya mom begitu. Gitu. Oke. Setelah selesai terbang istirahat gitu ya. Biasanya berapa lama bisa istirahat atau cuman dikasih sehari 2 hari setelah seminggu terbang terus atau gimana? Mbak Maya. Jadi nanti kalau selesai terbang itu kita ada waktu istirahatnya Pak. Jadi minimal tidurnya itu 8 jam. 8 jam. 8 jam. Kalau sistem kerjanya sendiri kita 61 untuk di Super Airjet. Jadi 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu. 6 hari kerja, 1 hari libur. Berarti katakanlah nggak pernah ketemu Sabtu, nggak pernah ketemu Minggu. Pokoknya sehari pertama habis 6 hari libur ya itulah libur gitu ya. Betul Pak. Oke. Terakhir nih, kalau misalnya ada penumpang yang
begitu di cabin tuh penuh dengan asap, yaitu cabin condensate tuh ya. Kan ada yang nggak mau terbang habis itu. Atau itu kenapa sih dari segi pramugara atau pramugari dibekali ilmu itu nggak? Dibekali ya? Dibekali Pak, iya. Jadi masalah misalnya window sill yang agak longgar gitu ya. Terus kemudian yaitu tadi AC, aircon yang kalau masih di darat keluar semua gitu kan. Itu udah memang dibekali secara teknik sehingga bisa menjawab ya. Nah, Iya, betul, kalau demo apa? Emergency ya? Safety demo. Safety demo. Itu semua memang harus bisa ya. Semua harus Betul, bisa, semua itu harus. wajib. Enak sekali kalau berarti yang ada in-flight entertain ya. Nggak perlu kan berarti? Tetap Ya. harus Ya, tetap harus bisa. Tetap harus Tetap bisa. harus Karena bisa. kalau Bisa. mati, mau Aha. nggak mau harus manual safety demo. Oh, Betul. oke. In case emergency, kalau misalnya pernah nggak? Nauzubillah jangan sampai. Tapi pernah. Ada yang pernah in case emergency nggak? Alhamdulillah kalau saya belum pernah sih. Belum, Mas Helmi. Saya belum pernah tapi hampir. Hampir. Ceritanya gimana tuh hampir? Jadi kita mengenal yang namanya go around juga ya. Oh, Jadi go around, oke. pesawatnya mau, tapi ini bukan di maskapai saya sekarang, bukan Nah, di oke. Super Airjet, di maskapai sebelumnya. Jadi kebetulan pesawatnya mau touchdown, cuma kalau dipaksain bakal kegelincir. Ya. Jadi mau nggak mau udah keluar gearnya, tapi akhirnya take off lagi, go around jadinya. Oh, Jadi iya. kita muter-muter dulu sampai memang sudah aman untuk mempersiapkan landing lagi. Ada yang pendaratan nanya-nanya lagi. nggak itu mereka pramugari? Pasti. Jadi kebetulan waktu itu saya tugasnya di station bagian belakang. Oh, Terus ketika penumpang kerasa lah ya, mungkin mereka juga ngelihat di jendela, Jendela, kalau kita bilang udah mau mereka ngelihat di mendarat. jendela, wah udah deket nih, berarti kan mau landing kan. Ya. Terus kok tiba-tiba naik lagi pesawatnya gitu kan. Ah, Nah itu jadi penumpang langsung pada nengok ke arah, pokoknya nyariin pramugari di mana nih, dicariin gitu. Kenapa gitu? Cuma ya setelah itu saya koordinasi sama kapten kita sebagai pimpinan penerbangan untuk melakukan announcement. Jadi salah satu fungsi announcement itu adalah untuk ya meredakan emosionalnya penumpang juga oke, pada benar-benar. saat keadaan seperti itu. Sekolahnya berapa lama sih sebetulnya sekolah pramugari itu? Untuk trainingnya itu ada dua. Yang pertama itu ground training, Mhm. jadi kita akan dibekali di kelas. Selama waktu itu aku kurang lebih 51 hari. Jadi kurang Ground lebih school 51 hari. selama 3 bulan untuk ground trainingnya. Kemudian setelah ground training itu dilanjutkan ke flight training. Oh, oke. Flight trainingnya itu sebanyak 8 sektor. Kemudian 2 sektornya itu kita ujiannya. Ujian. Iya. Jungle survival itu tetap ada nggak? Yang jungle survival kayak pilot itu belajar di hutan atau kemah gitu? Di Super Airjet Nggak ada? belum ada. Belum ada. Oh, oke. Ya. Ya, mungkin itu. Ada lagi dari audiens atau dari pengunjung yang pengen bertanya mengenai Ayo silakan pramugari? rekan-rekan. Ayo. Yang ingin Silakan bertanya kakaknya. mungkin Please subscribe, like, comment, and share.